Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Purnama dari jurusan Bimbingan Pengajaran Islam dengan NIM 2313401009. Di sini saya seperti biasa ingin membuat learning journal pada pertemuan kelima pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Pada kesempatan kali ini atau pada minggu ini itu kita eh, mengadakan kelasnya itu sesi online yang dimana karena emang sudah mau mendekati Lebaran juga. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa pada minggu kelima ini juga ada presentator yang menyampaikan materinya. Yang pertama itu ada Syifaul Kolbi, dan itu selanjutnya ada Khofifah, dan yang terakhir adalah Lestari. Nah, kalau Syifaul Kolbi itu menjelaskan tentang perbedaan introvert, extrovert, atau ambivert gitu ya. Nah, kalau Siti Khofifah itu menjelaskan tentang eh, keutamaan malam Lailatul Qadar, dan Lestari itu menjelaskan tentang kesehatan mental. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan atau membuat learning journal yang pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini atau pertemuan minggu kelima ini kita itu ada membahas tentang public speaking dan mengenal macam-macam public speaking. Nah, pada pertemuan kemarin itu macam-macam profesi public speaking itu yang disebutkan oleh pemakalahnya atau pematerinya itu ada Master of Ceremony, moderator, penyiar radio, dan presenter TV dan penceramah. Jadi ada 5 profesi yang dijelaskan oleh pemateri pada minggu kelima ini. Oke, di sini kita membahas dulu yang pertama itu yang macam-macam profesinya tentang Master of Ceremony atau MC atau pembawa acara. Intinya, MC itu orang yang memimpin jalannya sebuah acara supaya bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai susunan yang sudah direncanakan. Master of Ceremony sendiri kalau diartikan master itu berarti pemimpin atau orang yang memegang kendali. Sedangkan seremoni artinya itu upacara atau acara. Jadi secara sederhana MC adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya sebuah acara supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang MC. Yang pertama, MC harus paham betul isi pesan yang akan disampaikan. Jadi dia tahu nih alur alur acaranya dan tidak salah saat memandu acara. Nah, yang kedua ada menguasai bahasa yang digunakan. Artinya, cara berbicaranya itu harus jelas, mudah dipahami, dan tidak bikin bingung para audiens atau para hadirin. Yang menariknya, misalnya suaranya yang lancar saat berbicara, tidak memiliki masalah pada vokal, serta kondisi fisik yang sehat supaya bisa tampil percaya diri di depan banyak orang. Selain itu, MC juga bisa berfungsi sebagai penghibur supaya suasana acara itu tidak terlalu kaku dan tetap menyenangkan. MC juga bisa mempengaruhi para hadirin atau para audiens. Nah, misalnya dengan membangun suasana agar audiens itu tetap fokus mengikuti acara. Lalu MC juga bisa berperan sebagai pemberi informasi karena dia yang menjelaskan susunan acara kepada peserta dari awal hingga akhir. Bahkan dalam beberapa acara MC juga bisa memberikan unsur pendidikan, misalnya melalui kata-kata yang bermakna atau penyampaian informasi yang bermanfaat. Di sisi lain, peran MC juga sangat penting dalam keberhasilan acara. MC sering juga disebut sebagai penyelamat acara
Karena berhasil atau tidaknya jalannya acara kadang saat bergantung jadi berhasil atau tidaknya acara tersebut bergantung dan sangat bergantung pada bagaimana MC membawakan acara tersebut. Selain itu, MC juga harus bisa membangun kedekatan diri dengan para hadirin, suasana supaya suasana itu terasa lebih hidup atau lebih tidak terasa kaku. Jadi, secara singkatnya MC itu bukan cuma orang yang membaca susunan acara, tetapi juga, orang yang mengatur suasana, menjaga kelancaran acara, dan membuat peserta tetap nyaman mengikuti acara dari awal sampai selesai. Nah, selanjutnya itu ada moderator. Moderator itu berbeda ya dengan MC. Kalau misalkan kalau MC itu kan biasanya memandu jalannya sebuah acara secara keseluruhan. Sedangkan itu moderator itu lebih fokus ke pemimpin atau memimpin diskusi atau debat. Jadi tugas moderator itu mengatur jalannya pembicaraan supaya diskusi berjalan terarah, tertib, dan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Moderator juga berperan penting supaya diskusi tidak melebar kemana-mana. Dia yang mengatur siapa yang berbicara, kapan waktunya bertanya, dan memastikan semua pembicara itu mendapat kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, selain itu, seorang moderator sebaiknya punya pengetahuan tentang topik yang sedang dibahas. Tidak harus jadi ahli banget, tapi minimal pahamlah dasar-dasarnya. Dengan begitu, moderator bisa menggali pembahasan lebih dalam, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan membantu audiens memahami isi diskusi dengan lebih jelas. Jadi intinya, moderator itu memimpin jalannya diskusi supaya pembahasan tetap fokus, terarah, dan bisa dipahami oleh semua peserta. Nah, oke teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan juga itu yang terakhir ada tentang retorika atau penceramah. Retorika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu retor, yang artinya orang yang ahli berbicara di depan umum. Dalam bahasa Inggris, kata ini sering disamakan dengan orator, yaitu seseorang yang pandai menyampaikan pidato atau berbicara di depan banyak orang. Nah, retorika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berbicara yang baik dan efektif di depan publik. Dalam bahasa Inggris, ilmu ini lebih sering dikenal dengan istilah rhetoric atau public speaking, yang berarti kemampuan atau teknik berbicara di depan umum supaya pesan yang disampaikan bisa dipahami dan mempengaruhi pendengar. Selain itu, ilmu pidato atau ilmu retorik itu sebenarnya merupakan bagian dari retorika. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, istilah pidato lebih sering digunakan dan lebih populer dibandingkan kata retorika. Walaupun begitu, keduanya masih berkaitan nih, karena sama-sama membahas tentang cara menyampaikan gagasan atau pesan kepada orang banyak dengan baik dan jelas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada learning journal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.